Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan masuk tema 2, bermain di lingkunganku, dengan subtema 2, bermain di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memperoleh informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Siswa dapat menyebutkan berbagai tata tertib yang berlaku di sekolah. Siswa dapat menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Siswa dapat memahami variasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Bahasa Indonesia, materi pengamatan melalui teks atau gambar, di mana kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar dengan mengamati gambar dan menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Apa informasi yang ditanyakan? Benda, keadaan, atau perbuatan. Di mana informasi yang ditanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan? Informasi yang ditanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Siapa? Informasi yang ditanyakan orang atau pelaku. Mengapa? Yang ditanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Bagaimana? Informasi yang ditanyakan keadaan, cara atau proses peristiwa terjadi. Berapa? Informasi yang ditanyakan adalah banyak, jumlah, atau satuan. PJOK, variasi gerak. Gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat disebut gerakan non-lokomotor. Contohnya, gerakan memindahkan benda atau barang kepada teman lain tanpa berpindah tempat. Gerakan atau permainan tarik-tarikan, di mana berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan agar tidak cedera dalam tubuh. Berlari dapat menguatkan otot kaki, mendorong benda menggunakan tangan dapat menguatkan otot tangan. SPDP, menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan, di mana banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar. Contohnya berupa buku gambar, pensil warna, penggaris, dan penghapus. Langkah-langkah menggambar imajinatif adalah kita terlebih dahulu membuat sketsa menggunakan pensil, kita membuat latar belakang gambar, tebalkan sketsa gambar, warnai gambar menggunakan krayon atau pensil warna, dan warnai juga latar belakang gambar. Oke, dan yang selanjutnya itu adalah PPKN, materi tata tertib di sekolah. Tata tertib itu adalah peraturan yang harus dilakukan dan ditaati, di mana di sekolah kita mendapatkan tata tertib. Contohnya adalah mematuhi tata tertib, membuat hidup kita menjadi lebih disiplin. Contoh di sekolah, memakai seragam sesuai jadwal, di mana tata tertib ini ada hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah merusak buku perpustakaan, dan yang dilakukan adalah melakukan piket kelas sesuai jadwal. Matematika, pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak, di mana hasil pembagian dapat dicari dengan melakukan pengurangan berulang. Contohnya, Edo mempunyai 6 kelereng. Dia memberikan kelereng itu pada 2 temannya. Berapa kelereng yang diterima tiap Edo? Nah, penyelesaiannya ada 2 cara, yang pengelompok benda dan pengurangan berulang. Nah, yang pengurangan berulang, 6 dibagi 2 sama dengan kurangi 6 dengan 2 hingga diperoleh hasil 0. 6 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan sampai diperoleh hasilnya adalah 0. Jadi, hasil dari 6 bagi 2 sama dengan 3. Itu adalah cara pengurangan berulang. Nah, demikian materi hari ini. Semoga anak-anak ibu sehat selalu. Semoga pandemi bercepat berlalu. Selamat belajar. Semangat, semangat, semangat.